Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inraidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu mengenai materi pendidikan Pancasila kelas 8 SMP MTS Sederajat. Nah, adapun sub pembahasannya itu adalah sub A tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Tentunya ini adalah pertemuan pertama di bab 1 kelas 8 semester 1 gitu ya. Materi terbaru sesuai dengan kurikulum Merdeka tahun 2024 dan tentunya disesuaikan dengan CV atau ATP terbaru juga. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, sebelumnya, Bapak ucapkan selamat ya kepada kalian, yaitu atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pembelajaran di kelas 7 sebelumnya. Kini, kalian berada di kelas 8. Nah, kalian patut bersyukur atas pencapaian ini. Salah satu bentuknya adalah dengan belajar lebih giat lagi agar kalian memperoleh ilmu sebagai bekal untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, adapun yang akan kita pelajari di bab 1 ini terkait dengan peta konsep tentang Pancasila dalam kehidupanku ini dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah sub A yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Sub B yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Sub C Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Nah, itulah peta konsep terkait dengan gambaran yang akan dibahas di bab 1 ini. Adapun tujuan pembelajarannya, pada bab ini kalian akan diajak mempelajari, memahami, dan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Pada kelas 8 ini, gitu ya, kalian itu akan belajar tentang kedudukan Pancasila. Setelah mengerti sejarah kelahiran Pancasila, pengetahuan kalian akan bertambah lagi dengan mempelajari kedudukan Pancasila. Kalian akan semakin memahami betapa pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa Indonesia ini. Seperti itu ya. Nah, tahukah kalian apa yang membuat gedung pencakar langit bisa berdiri tegak? Apa juga yang membuat pohon tegak dan kokoh tidak tumbang ketika dihempas badai? Coba kalian perhatikan yang ada di gambar ini, tuh ya. Nah, tentunya pondasi-pondasi dari gedung, terus juga pohon-pohon ini, tuh ya, pondasi-pondasi ini yang membuat gedung pencakar langit tegak berdiri. Semakin tinggi gedungnya, maka semakin dalam juga pondasinya. Demikian juga dengan pohon, ya, demikian juga dengan pohon. Akarlah yang membuat tegak dan kokoh. Jadi kedua pohon ini adalah yang membuat tegak dan kokohnya itu adalah akarnya. Akar. Ini juga akarnya. Ya, akarnya. Semakin tinggi pohon, akarnya semakin menghujam ke dalam tanah sebagai penopangnya. Nah, begitupun dengan sebuah negara ya, begitupun dengan sebuah negara. Nah, coba kita lihat gambar ini diibaratkan sebagai sebuah negara gitu ya. Nah, sebuah negara juga demikian. Negara membutuhkan pondasi agar mampu berdiri tegak dan juga kuat. Pondasi tersebut merupakan dasar diselenggarakannya negara. Dalam konteks negara Indonesia, pondasi itu adalah Pancasila. Ya, Pancasila. Jadi sekali lagi, dalam konteks negara, pondasi itu adalah Pancasila. Nah, inilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang menopang tegak kokohnya negara Indonesia. Nah, Pancasila itu berarti 5 dasar. 5 dasar.
dari kelima dasar ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila-sila yang lainnya dan tidak bisa dipecah-pecah. Sila pertama mendasari dan menjiwai 4 sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga. Sila keempat dan kelima, sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta menjiwai sila keempat dan kelima. Demikian seterusnya. Nah, adapun yang akan dibahas pada berikutnya adalah yaitu bagaimana sih penerapan dari Pancasila ini sebagai dasar negara khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, Pancasila tentunya merupakan pondasi bagi tegaknya negara Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila, maka semakin kokoh juga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mesti dilakukan sampai lingkup sosial terkecil, yaitu lingkup sosial keluarga. Nah, salah satu bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam keluarga salah satunya adalah merumuskan aturan dalam keluarga yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Jadi yang namanya aturan dimanapun, kapanpun kita berada tidak akan lepas dari namanya aturan. Akan tetapi aturan di sini bukan sembarang aturan, melainkan aturan yang dilandasi, yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, sampai dengan sila yang kelima. Nah, aturan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dalam lingkup keluarga. Misalnya, berdisiplin dalam beribadah. Nah, ibadah ini tentunya dijiwai oleh sila yang pertama, menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga, belajar dan menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, serta mengatur waktu dalam mengelola berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah salah satu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara meskipun dalam lingkup terkecil, yaitu dari lingkungan keluarga, seperti itu. Nah, yang kedua, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah, gitu ya. Nah, bagaimana atau seperti apa pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah? Nah, sekolah kalian pasti memiliki namanya aturan dan hukum yang menjadi acuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan dan lingkungan sekolah. Ketika tiada aturan dan hukum di sekolah, kehidupan di sekolah pun akan seperti apa? Ya, tentunya akan kacau dan berantakan. Bisa kalian bayangkan apa jadinya jika warga sekolah hidup dalam lingkungan sekolah yang tidak memiliki aturan hukum atau aturan sekolah. Nah, tahukah kalian bentuk pengamalan Pancasila dalam lingkup sekolah bisa diwujudkan melalui sikap taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Maka dengan demikian akan terwujud keselarasan dan juga keharmonisan dalam lingkungan sekolah. Nah, bentuk lain pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah bisa diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan juga gotong royong. Selain musyawarah juga dapat dilakukan saat pengambilan keputusan dalam organisasi siswa intrasekolah. Ketua dan wakil ketua tidak mendominasi dalam rapat OSIS, melainkan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian mengambil keputusan secara mufakat. Tidak berat sebelah, itu ya, harus seimbang, harus adil. Hal tersebut merupakan bentuk dari gotong royong dan kerjasama dalam melakukan kegiatan OSIS di sekolah. Adapun selain itu dalam berinteraksi bersama teman. Nah, jadi bukan hanya tadi bergotong royong dalam memutuskan bermusyawarah gitu ya ketika rapat OSIS.
terus juga tadi memahami atau melaksanakan peraturan tata tertib di sekolah. Selain itu pula, dalam berinteraksi bersama teman di sekolah, kalian harus memerlukan atau memperlakukan mereka sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia tentunya. Kalian tidak boleh mengejek, menjelek-jelekan, mengintimidasi, dan mengucilkan seseorang siswa dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kalian harus berteman dengan baik, saling menghormati, dan menjaga kehormatan teman kalian. Nah, ada peribahasa yang menyatakan bahwasanya ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka sebelumnya kita hormati terlebih dahulu orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Itu ya, begitupun ketika kita ingin dihargai orang lain, maka kita terlebih dahulu yang menghargai orang lain, atau kita yang mengerti terlebih dahulu gitu ya kepada orang lain, dan nantinya mereka itu akan memperlakukan sebagaimana yang kita perlakukan kepada orang lain tersebut. Adapun yang ketiga yaitu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan masyarakat. Nah, selain dalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah, Pancasila sebagai dasar negara juga harus diaplikasikan atau harus diterapkan tentunya dalam lingkungan masyarakat itu ya, dalam lingkungan masyarakat. Nah, agar kalian lebih dapat menghayati pengamalan nilai-nilai Pancasila gitu ya, mari kita lihat contohnya atau apa saja sih yang harus dilakukan dalam lingkungan atau penerapan Pancasila dalam lingkungan masyarakat, karena Pancasila ini merupakan sebagai dasar negara. Nah, misalnya pada sebuah rukun tetangga atau RT terdapat aturan dilarang menyalakan musik atau sejenisnya dengan suara nyaring apabila pada malam hari agar tidak mengganggu tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Namun ada seorang warga yang terbiasa menyalakan musik dengan suara nyaring. Akibatnya tetangga sebelah rumah merasa terganggu. Nah, penting adanya kita mematuhi aturan yang berlaku ya, yang berlaku. Bagaimana yang tadi Bapak katakan bahwasanya ketika kita mau pergi kemanapun, dimanapun, kapanpun ya, tidak akan lepas dari namanya aturan, baik itu aturan keluarga, aturan sekolah, apalagi di masyarakat. Jadi kita harus mematuhi aturan. Nah, selain kita harus mematuhi aturan, pengamalan yang harus kita lakukan, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah pun, di pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat ini harus apa? Harus saling gotong royong, berinteraksi dengan baik, saling menghargai, seperti itu ya contohnya. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.